Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi secara online dalam persekutuan doa pagi. Kita mempersiapkan hati kita, mari kita menyembah Tuhan dengan darah anak domba. Kita mau masuk ruang maha kudusnya Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Allah hadir di dalam hati kita masing-masing. Masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kepada-Mu bersama dengan jemaat Tuhan dari GKMI Pengharapan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati internet yang kami pakai supaya dapat bekerja dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau
memberkati Evangelis Nikolas yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati segala yang telah dipersiapkan, diurapi oleh Tuhan, dan boleh memberkati kami. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan, yang sudah dibagikan kemarin. Dan kami sudah berdoa. Kiranya Tuhan, Engkau mau mendengarkan setiap doa yang kami panjatkan. Kami bersyukur Tuhan, untuk saat ini kami menyerahkan 1 jam ke depan ke dalam tangan. Kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah segala yang kami sampaikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk bersama-sama datang di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita datang bersujud di hadapan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang disampaikan. Bersama-sama dengan sikap doa kita mau katakan, aku datang dan bersujud di hadapan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hati kita. Aku bukan mata hatiku dan seluruh jiwaku. Yang
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama sekali lagi untuk bersekutu dalam doa pagi. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bangun. Kami masih Kau berikan kesempatan untuk boleh hidup dengan tubuh yang lengkap, dengan tubuh yang sehat, dan terlebih kami juga boleh bersama-sama bersekutu dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Tolong pimpin juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar hanyalah firman-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Tolonglah setiap kami, agar kelak nantinya kami bukan hanya mendengarkan saja, tapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya firman Tuhan hari ini juga boleh menguatkan kami untuk menjalani satu hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini dengan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Markus 6 pasal yang 14. Demikianlah firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu.
dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kuburan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, perkembangan zaman yang terjadi sampai saat ini membuat orang-orang semakin individualis, seringkali cuek, dan acuh tak acuh seorang terhadap yang lain. Ditambah pula dengan berkembangnya budaya risih atau perasaan sungkan untuk menegur orang lain dan mengatakan sebuah kebenaran. Sehingga pada saat ini nggak jarang kita berpikir atau berpendapat seperti ini, Bapak Ibu. Sudahlah, itu kan urusan dia sama Tuhan. Toh nanti juga bakal sadar dengan sendirinya. Jadi ya udahlah, kita nggak usah ngurusin orang lain. Atau mungkin juga ada dari kita yang pernah berpikir atau berpendapat seperti ini. Aduh, jangan negur inilah kesalahan orang. Pasti dia nggak suka. Udah, tugas kita cuma doain aja lah. Nanti kalau urusan negur, itu urusannya hamba Tuhan, urusannya pendeta Edi, urusannya Niko. Udah, kita cukup berdoa aja lah. Nah, mungkin kita pernah punya pikiran, atau mungkin kita pernah berpendapat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, selain itu, alasan lain kita takut mengatakan kebenaran atau menyatakan kesalahan orang lain adalah karena ketika kita menyuarakan kebenaran itu sendiri, ada resiko atau ada ancaman yang mungkin akan kita terima, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tadi sudah membaca bagaimana kejadian ketika Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, saya yakin ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes, ia juga tahu betul akan ancaman dan resiko yang mungkin ia akan terima, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis tahu bahwa ketika ia menegur seorang raja di depan umum lagi, ia mungkin dipenjara karena telah mempermalukan seorang raja. Atau bahkan kemungkinan terburuknya bisa dihukum mati. Nah, belum lagi Herodias, istri Herodes ini, sangat membenci Yohanes Pembaptis karena ia merasa sudah sangat dipermalukan. Dan Herodias ini menggalakkan segala cara untuk bisa membunuhnya. Kita lihat tadi kalau kita baca perikop ini, ada perasaan dendam yang sangat besar kepada Yohanes Pembaptis ini. Nah, Bapak Ibu, dengan segala pengetahuannya akan resiko atau ancaman yang mungkin Yohanes Pembaptis hadapi, Yohanes Pembaptis tetap mengatakan kebenaran itu kepada Herodes. Saya pikir mungkin Yohanes Pembaptis sudah muak. Ia sudah nggak tahan dengan segala dosa, segala kebiadaban, segala kebejatan yang telah Herodes lakukan sebagai pemimpin umat Tuhan. Karena kita tahu Herodes adalah seorang raja. Karena Yohanes Pembaptis sangat mencintai Tuhan dan sangat mencintai umatnya. Yohanes Pembaptis rela menanggung segala resiko dan ancaman yang mungkin ia hadapi dan mengatakan kebenaran itu. Karena Yohanes Pembaptis nggak mau Herodes untuk binasa dalam geram kemarahan Allah atas dosa yang telah ia lakukan. Yohanes Pembaptis rela menanggung segala resiko tadi. Nah, Bapak Ibu, dalam perikop ini sebetulnya kita juga diperlihatkan satu peristiwa yang ironis. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis mengorbankan apa yang ia miliki demi menyuarakan kebenaran, di sisi yang lain, Herodes malah mengorbankan kebenaran demi mempertahankan apa yang ia miliki. Herodes tahu bahwa tindakannya membunuh Yohanes Pembaptis itu adalah tindakan yang salah, Bapak Ibu. Itulah kenapa di ayat 26 tadi kita baca, dikatakan bahwa ketika Salome, anaknya ini meminta kepala dari Yohanes Pembaptis, dituliskan sangat sedihlah hati Herodes. Tapi pada akhirnya Herodes tetap melakukannya demi menjaga harga dirinya sendiri. Di awal perikop ini kita melihat bahwa di satu sisi, Herodes ini segan kepada Yohanes. Herodes menganggap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang benar, sebagai orang yang suci, sebagai orang yang memberitakan berita-berita yang berasal dari Tuhan. Nah, ketika mendengarkan berita Yohanes mengenai pertobatan dan mengenai Mesias yang akan datang,
Dalam Alkitab dikatakan juga bahwa hatinya sendiri itu selalu terombang-ambing, tapi ia merasa senang mendengarkan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes, hati nuraninya masih bekerja, Bapak Ibu. Herodes memang marah terhadap Yohanes karena telah mempermalukannya dengan menegur di depan umum akan perzinahannya dengan Herodias tadi. Tapi sebenarnya hati nurani Herodes masih tahu apa yang benar. Jauh di dalam hatinya, Herodes juga masih merindukan kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya Herodes cuma memenjarakan Yohanes dan tidak sampai menghukum mati Yohanes. Tapi akhirnya hati Herodes goyah ketika menghadapi permintaan Herodias, istrinya, yang dinyatakan melalui permintaan putrinya. Dengan alasan terjebak janjinya sendiri, pada akhirnya Herodes memilih untuk mengorbankan apa yang benar tadi, melakukan apa yang benar, dan memilih untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Pada akhirnya, Herodes lebih mementingkan harga diri dan kehormatannya sebagai seorang raja. Karena itulah yang menjadi pusat hidupnya. Bapak Ibu, saat ini sebenarnya kita diperhadapkan dengan dua contoh. Dan pertanyaannya, manakah yang mau kita ikuti? Apakah kita memilih mengikuti Yohanes Pembaptis yang rela mengorbankan apa yang ia miliki demi menyatakan kebenaran, demi menghidupi kebenaran? Atau Herodes yang malah mengorbankan kebenaran itu sendiri demi mempertahankan apa yang ia miliki? Karena kenyataannya apa yang Herodes lakukan ini juga sangat mungkin untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Kita sangat mungkin mengorbankan kebenaran demi mempertahankan harga diri, mempertahankan jabatan, gelar, mempertahankan keluarga kita sendiri mungkin, dan apapun yang kita miliki. Karena pada akhirnya, saya bohong kalau ngomong menyuarakan kebenaran itu, menyuarakan dan menghidupi kebenaran adalah suatu hal yang mudah. Karena kita tahu dan sebagian besar dari kita di tempat ini sudah jauh lebih lama hidup sebagai orang Kristen daripada saya ya Bapak Ibu. Dan kita tahu benar yang namanya menyuarakan, mengatakan, apalagi menghidupi kebenaran, itu satu hal yang sangat susah dan gak gampang. Dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita terus-menerus berjuang untuk melakukan hal itu. Tapi maukah sekarang kita sama-sama terus berjuang melakukan hal ini sebagai bukti akan kasih kita kepada Tuhan dan bukti akan kasih kita kepada sesama kita manusia. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis sebetulnya merupakan sebuah alusi atau gambaran akan apa yang Yesus sendiri juga alami di akhir hidupnya. Sama seperti tampilnya Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, begitulah juga kematian Yohanes Pembaptis menggambarkan penderitaan dan kematian Yesus. Dalam Matius pasal 10 ayat 24, dikatakan demikian. Yesus berkata demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya, ketika Tuhan Yesus sendiri juga merasakan penderitaan, penolakan, dan bahkan berbagai resiko ketika ia menyatakan kebenaran, ketika ia menghidupi kebenaran. Ya, artinya, tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang dialami oleh Yesus ini akan kita alami juga. Karena Tuhan Yesus adalah guru kita. Setiap orang yang mau menyuarakan, mau menghidupi kebenaran, harus paham dan siap terhadap segala resiko yang ada. Entah itu penolakan, entah itu perlawanan, dan banyak hal lainnya yang akan kita hadapi nantinya. Tapi saya yakin hal ini juga justru menjadi penghiburan untuk kita. Hal ini menjadi sebuah kehormatan bagi kita para pengikut Kristus untuk bisa ambil bagian dalam penderitaan Yesus sendiri. Dan kita juga harus ingat Bapak Ibu, bahwa menyuarakan dan menghidupi kebenaran ini tidak selalu berbicara tentang suatu hal yang besar atau suatu hal yang beresiko tinggi. Karena menyuarakan atau menghidupi kebenaran sebetulnya dapat kita mulai dari
hal-hal yang kecil dalam hidup kita dan kita lakukan setiap harinya. Mengatakan dan menghidupi kebenaran itu dapat dimulai dari bagaimana kita bersikap dalam keluarga. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sebagai seorang ayah, seorang ibu. Bagaimana kita menjadi seorang suami yang baik. Bagaimana kita menjadi istri yang dapat mendukung suami kita. Mengatakan dan menghidupi kebenaran juga dapat dimulai dari gereja. Bagaimana kita menghargai orang lain. Bagaimana kita juga mengatakan kesalahan kalau ada saudara-saudari kita yang mungkin berbuat dosa dan dia tidak sadar. Dan hal ini juga kita mulai dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita menegur mungkin rekan kerja kita yang melakukan kesalahan. Atau bagaimana kita mungkin berusaha melakukan apa yang kita bisa untuk mengubah mungkin sistem kerja yang salah, sistem kerja yang penuh dosa mungkin. Nah, mengatakan dan menghidupi kebenaran dapat dimulai dari hal-hal kecil itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kiranya setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan juga boleh menolong dan memampukan kita agar dalam kehidupan kita hari lepas hari dan dimulai dari hari ini. Mari kita sama-sama terus berjuang untuk mengatakan dan menghidupi kebenaran itu sendiri. Karena inilah adalah kerinduan Tuhan Yesus juga bagi kita semua. Agar kita dapat menjadi terang, kita dapat menjadi garam di tengah dunia. Meskipun nantinya kita tetap akan menerima penolakan, menerima perlawanan. Tapi percayalah, sama seperti Allah Bapa yang senantiasa menguatkan Tuhan Yesus, Roh Kudus juga akan senantiasa menguatkan setiap kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Kami bersyukur lewat teladan Yohanes Pembaptis yang begitu radikal. Kami boleh sekali lagi belajar dan diingatkan bagaimana seharusnya sikap kami sebagai pengikut Tuhan di tengah-tengah dunia yang bobrok dan rusak ini. Tuhan, menyuarakan dan menghidupi kebenaran memang susah dalam hidup kami. Kami pasti akan menghadapi yang namanya penolakan, perlawanan, dan berbagai resiko yang tidak enak, Tuhan. Tapi tolonglah kami juga supaya kami boleh terus berjuang untuk melakukan hal ini. Sebab kami tahu itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Meskipun susah, tolonglah kami, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan berikanlah kami penghiburan melalui Roh Kudus yang ada dalam setiap kami. Supaya hari lepas hari kami boleh terus berjuang untuk hidup sebagai pengikut Kristus yang dapat menyuarakan dan menghidupi kebenaran Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Ruth. Terima kasih, Kang Luis Nikolas yang sudah membawa firman Tuhan pada pagi. Saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana Raja Herodes goyah karena mementingkan harga diri dengan mengorbankan kebenaran. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita menyuarakan kebenaran? Memang ini tidak mudah. Mari kita belajar untuk menyatakan kebenaran dan terus berjuang meskipun akan menolak. Saudara, kita akan memasuki pokok-pokok doa. Kita akan simak bersama-sama pokok-pokok doa yang sudah saya bagikan kemarin.
Oke. Ya, nanti yang terakhir akan ditutup oleh Bapak Pendeta SS. Saudara, dalam masa pandemi ini kita merasa susah yang sudah setahun lebih, dan kita merasa trauma karena akhir-akhir ini virusnya semakin kuat. Tapi kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Mari saudara, berbekal dengan cinta kasih, kita akan masuki hari-hari yang penuh tantangan dengan percaya bahwa kuasanya yang tidak terbatas dan melampaui segala akal menjadikan segalanya mungkin bagi kita. Tak terbatas kuasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuasaan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu juga GKMI Pengharapan,
Kiranya Tuhan terus menjaga kami, memberkati kami, meluputkan kami dari sakit penyakit, dan juga memberkati kami dengan apa yang boleh kami usahakan. Kami percaya bahwasanya berkat Tuhan tidak pernah salah bagi setiap kami, dan berkat Tuhan tersedia bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biarlah kami menyerahkan sepanjang hari ini, kiranya apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri doa pagi ini dengan sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh menolong kami, Tuhan memimpin kami, dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam